Apa yang membangkitkan semangat kreatifmu? Beberapa orang butuh secangkir besar kopi segera setelah terbangun. Yang lainnya perlu membaca kutipan atau penggalan buku yang menginspirasi. Aku jamin foto-foto ini akan memberimu dorongan kreatif yang cukup untuk membuatmu bersemangat sepanjang tahun. Siapa tahu, ini akan menginspirasi film atau bukumu berikutnya. Bayangkan ini hari pertamamu masuk sekolah di kelas 7. Kamu bersemangat dan siap memulai tahun ajaran baru. Ibumu memintamu berfoto untuk mengenang hari ini. Kamu pun setuju dan dengan senang hati berpose untuknya. Kamu berdiri di dekat pohon yang indah, tersenyum lebar dan berkata, "Cheese!" Tapi begitu memotretmu, dia menarik lenganmu dan berlari bersamamu ke seberang jalan. Apa yang baru saja terjadi? Kamu pun bertanya-tanya. Ayo kita lihat fotonya. Kamu melihat sesuatu yang tidak biasa di sini? Bagaimana dengan ular besar yang menuruni kulit pohon itu? Cerita ini adalah kisah nyata. Dan untungnya, mereka yang terlibat berhasil selamat. Bagaimana mereka bisa tidak melihat ular itu? Aku sama sekali tidak tahu. Internet penuh dengan foto-foto aneh yang membuat kita mengira itu adalah montase. Seperti yang satu ini, nyamuk ini tidak hanya terlihat siap untuk mendominasi dunia, tapi sudah memulainya. Ini membuat otakmu mengingat berbagai film fiksi ilmiah untuk coba menemukan penangkal nyamuk raksasa. Bagaimana cara melindungi diri dari makhluk ini? Tapi jangan khawatir, besar kemungkinan foto ini tidak nyata. Seorang pengguna mengatakan foto ini hanyalah kebetulan. Seekor nyamuk kebetulan lewat saat fotografer sedang memotret. Pengguna lain mengatakan kalau cara kerja kamera tidak seperti itu. Fotonya akan sangat buram jika kamera berfokus pada nyamuk. Apa tanggapanmu soal ini? Pernahkah kamu menonton film dokumenter alam atau mengagumi buku bergambar National Geographic dan bertanya-tanya bagaimana manusia bisa begitu dekat dengan hewan liar dan selamat? Persis seperti pada foto-foto beruang kutub ini, kita luruskan dulu satu hal. Beruang kutub memang lucu, tapi mereka adalah hewan pemakan daging yang berbahaya. Mereka kuat, predator puncak di habitat aslinya. Dan kurasa mereka tidak begitu menyukai kehadiran manusia. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa cukup dekat dengan beruang kutub? Ini pasti buatan AI. Dunia internet menyukai cerita-cerita horor. Dan mungkin itu sebabnya foto-foto hantu menduduki peringkat atas dalam pencarian orang-orang. Apakah hantu benar-benar ada? Ataukah tidak? Apakah itu penting? Orang ini mengaku melihat seorang gadis kecil dengan baju tidur di ujung koridor rumah kakek neneknya. Rupanya hantu benar-benar menyukai rumah kakek nenek. Sepertinya mereka sangat suka permainan bingo mingguan dan aroma kue coklat chip yang baru matang. Aku pun sama. Apapun itu, foto ini terlihat sangat kabur. Sehingga menurutku itu mungkin hanya siluet dari sekumpulan perabot antik. Oh wow, maaf. Butuh waktu lama bagiku untuk memahami yang ada di foto. Pada foto pertama, aku mengira ada ibu jari berbentuk aneh di sebelah muffin. Baru kemudian aku mengerti kita sedang melihat sebuah meja kaca dan seekor kucing yang kelaparan berusaha mengambil kudapan lezat itu. Selamat datang di Silent Hill. Foto ini diambil oleh seseorang dalam perjalanan ke kantor. Aku punya banyak pertanyaan. Apakah mereka tinggal di daerah pedesaan? Ataukah foto ini diambil saat lari pagi di taman kota? Apakah dia bisa bernapas dengan baik? Karena kabut asap ini terlihat sangat mengerikan. Astaga. Foto berikutnya akan membuatmu merinding atau mengagumi keanehannya. Aku menduga pasti ada rumah penyihir sungguhan di tengah hutan ini. Apa tebakanmu? Apakah ini asli atau editan? Tentu saja ini asli. Hutan ini terletak di dekat kota kecil Gryffindor, Polandia. Dan hutan ini secara alami dipenuhi pepohonan yang menekuk 90 derajat di bagian bawahnya. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan kenapa pohon-pohonnya bisa seperti itu. Entahlah, mungkin penyihir yang membuatnya seperti itu. Kalau sudah menonton film The Last of Us, sepertinya kamu akan cukup ketakutan dengan foto ini. Ini bukan cuma nyata, tapi ini adalah jamur. Terlihat seperti tangan manusia yang berusaha merayap keluar dari tanah. Jadi, apakah seni meniru kehidupan atau ini hanya gumpalan besar yang tidak beraturan? Dari mana aku harus memulai dengan yang satu ini? Mungkin karya ini adalah properti dari film Tim Burton yang entah bagaimana berakhir di keranjang sayurmu. Ini adalah ubi, tapi bentuknya seperti tangan Grinch jika dia berwarna putih bukan hijau. Ya ampun,
Aku tidak bisa mengarang hal ini dalam mimpi terliarku sekalipun. Jika aku menemukan foto ini di internet, aku akan berpikir ini berasal dari film animasi atau foto yang dibuat oleh AI. Foto ini begitu melekat di benak banyak orang, sehingga National Geographic mencari fotografernya untuk membuktikan apakah foto ini asli atau tidak. Dan coba tebak, fotonya asli dan lokasinya di Namibia. Kalau ini adalah latar belakang dari sebuah cerita, menurutmu apa jenis ceritanya? Menurutku, ini antara kisah dongeng atau Finding Nemo versi di hutan. Gempa bumi bukanlah lelucon, tapi sepertinya ada unsur humor di dalamnya. Maksudku, bagaimana tanah bisa retak tepat di tengah jalan, membelahnya menjadi dua? Ini terdengar terlalu fiksi ilmiah bagiku. Pernah dengar pepatah bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini? Harus kukatakan, foto ini membuatku bertanya-tanya apakah ini hasil alamiah dari karat atau ada yang menghabiskan waktu berjam-jam mengukir peta dunia di tiang jalan. Inilah yang kusebut usaha minimum, efek maksimum. Mungkin ini hasil karya seorang anak yang tidak mengerti petunjuknya, atau mungkin orang dewasa yang malas dengan mentalitas kekanak-kanakan. Harus kuakui, dia berhasil membuat siluet kudanya, dan untuk itu dia layak mendapat pujian. Bayangkan ini, kamu sedang lari pagi. Itu hari di musim dingin dan matahari belum muncul. Kamu memutuskan untuk berlari lebih jauh dari biasanya dan bertemu dengan penjaga hutan. Kamu begitu yakin makhluk itu nyata, sehingga kamu berlari secepat mungkin, secepat kemampuan kakimu yang gemetar. Tapi ternyata itu hanyalah pohon yang mirip Groot. Di suatu tempat, ada hukum yang mengatakan kita tidak bisa hanya mengalami hari-hari baik. Ada hari-hari di mana kamu pulang ke rumah dan ini yang datang menyambutmu. Ini antara situasi yang mengancam jiwa atau hanya sekedar ancaman palsu. Saat kecil, aku suka mengerjai orang, tapi aku akan sangat ketakutan saat seseorang mengerjaiku. Sepertinya orang yang melihat benda ini di dinding kantornya tidak akan merasa senang. Tapi, hei, mungkin ini karma kan? Apa yang kamu tanam akan kamu tuai kembali. Ini jenis penataan meja yang akan kamu lihat jika diundang ke rumah keluarga Adams untuk minum teh di sore hari. Cangkir-cangkir teh kecil berbentuk tangan menyeramkan ada di mana-mana. Kamu harus tahan mual untuk bisa menikmati hidangan ini dengan santai, bukan?